Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, khususnya yaitu mengikuti KBM daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 12 MIA atau IIS. Bab pertama, konsep usul fikih. Silahkan diperhatikan peta konsep berikut ini, yaitu konsep usul fikih yang mana terdiri dari pengertian, objek, ruang lingkup, dan tujuan. Yang pertama, pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham, mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun pengertian fikih ditinjau dari segi istilah, sebagaimana dikutip pendapat Abdul Wahab Khalaf, yaitu al-fiqhu huwa majmu'atun al-ahkam syar'iyyah al-amaliyatil mustafadati min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Yang kedua, pengertian usul fikih. Usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asl, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqhu, sebagaimana yang diuraikan tersebut, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Secara istilah, usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Syaukani, yaitu idrakul qawaidi allati yatawassalu biha ila istimbat al-hukm syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Definisi usul fikih yang lain, yaitu menurut kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat, usul fikih adalah usul fikhi hiya al-qawaidu al-kulliyata allati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitab was sunnah. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara' saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah. Selanjutnya yaitu objek pembahasan fikih dan usul fikih. Yang pertama, objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang atau furu' dari ilmu usul fikih.
Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya. Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi muamalah dan jinayah. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri pada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta berbentuk amal kebaikan yang lainnya. Dari sini pula muncul istilah ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasannya yaitu untuk usul fikih syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil hukum itu menyangkut dalil hukum nas yang terdapat Al-Quran dan Al-Hadis ataupun dalil yang bersifat ijtihadiyah. Dalil-dalil ijtihadiyah ini merupakan dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ulama. Dalil tersebut seperti al-ijma', al-qiyas, al-ihtisan, al-maslahah mursalah, al-istishab, sya'dud dzariyah, al-urf, syar'u man qablana, dan madhab sahabi. Selanjutnya tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Di sini tujuannya apa? Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu fikih. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu tujuannya terkait dengan penerapan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan atau memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Itu tujuannya menurut dalam mempelajari ilmu fikih. Yang kedua, tujuan mempelajari usul fikih. Mengingat posisi usul fikih ini sangat vital dalam hukum Islam, maka mengetahui tujuan mempelajari usul fikih ini sangat penting. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil yang melandasinya. Di samping itu, mempelajari usul fikih untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan uqubah. Secara lebih rinci, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara'. Yang kedua, memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Yang ketiga, bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas. Yang keempat, merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itu, para ulama usul fikih mengatakan bahwa
Manfaat mempelajari usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Pembahasan selanjutnya yaitu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya. Ulama membagi kepada beberapa tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih yang dijelaskan oleh Jedul Haq Ali bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada masa Nabi dan masa kedatangan Islam. Yang kedua, periode sahabat dan tabi'in. Ketiga, periode kodifikasi atau tadwin, fikih dan kematangannya. Keempat, periode berhentinya ijtihad, dan kelima merupakan periode kebangkitan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Sebetulnya apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin bahwa usul fikih ini bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat. Dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Untuk menyebut beberapa orang sahabat, misalnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika atau aturan dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas tidak mengemukakan demikian. Baiklah, dari pembahasan yang tadi dibahas, semoga kalian dapat mempelajarinya kembali, dapat diambil manfaatnya, sehingga menjadikan kalian untuk lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Sekian dari kami. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.